Bupati Blora. Wakil Bupati Blora. Wakil Bupati Blora. 2 tahun lalu, tepatnya 26 Februari 2021, pasangan Bupati Blora Arif Rohman SIP MSI dan Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setiawati STMM resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo SHMIP. Dengan mengangkat visi yang kemudian dijadikan visi Kabupaten Blora tahun 2021 sampai dengan 2026, yakni Sesarengan Bangun Blora, Unggul dan Berdaya Saing. Pasangan yang akrab dijuluki artis ini berusaha memberikan yang terbaik untuk Blora melalui 5 misi, yakni membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter. Untuk mewujudkan misi pertama, Mas Arif dan Mbak Eti, sapaan akrab Bupati dan Wakil Bupati Blora, dalam 2 tahun ini telah berusaha memberikan segala tenaga dan pemikirannya yang dituangkan dalam beberapa program serta kegiatan, antara lain dari sisi kesehatan, pembentukan tim percepatan penurunan stunting mulai tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan sebagai bentuk komitmen untuk target percepatan penurunan stunting, yaitu prevalensi 14% di tahun 2024, di mana angka stunting pada tahun 2022 prevalensi masih di angka 25,83%. Dari sisi pendidikan, adanya pelaksanaan beberapa program, yaitu 1 Desa 2 Sarjana, Blora Mengaji, yang terbaru adalah disetujuinya Perda tentang Pondok Pesantren sebagai salah satu upaya nyata mewujudkan SDM yang berkarakter mulai dini. Dari sisi penurunan kemiskinan, beberapa program telah dilaksanakan, antara lain launching sistem layanan rujukan terpadu atau SLRT, program KKN tematik bagi perguruan tinggi untuk desa miskin, program pendampingan 1 OPD 1 desa miskin, mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan. Untuk misi kedua ini, ada satu momen yang menunjukkan keseriusan Bupati dan Wakil Bupati dalam konsentrasi mewujudkan infrastruktur yang baik adalah pengajuan hutang daerah dalam percepatan pembangunan fisik terutama jalan sebesar 150 miliar rupiah. Selama 2 tahun ini total jalan mantap di Kabupaten Blora telah meningkat secara signifikan, yaitu sepanjang 858,94 km. Jika dibanding tahun 2020, sepanjang 771,39 km, atau meningkat sepanjang 57,55 km. Selain pembangunan infrastruktur jalan yang masif, beberapa kegiatan lain yang telah dilaksanakan selama 2 tahun ini untuk mewujudkan misi kedua, antara lain pembangunan MPP atau Mall Pelayanan Publik, rehabilitasi serta pemeliharaan fasilitas umum, kesehatan hingga pendidikan, pembangunan ruang komen center. Selain itu ada peresmian bendungan Randu Gunting yang digunakan untuk mencukupi pengairan di wilayah Kabupaten Blora bagian barat, serta reaktivasi kembali Bandara Ngloram sebagai bentuk komitmen menyiapkan infrastruktur transportasi baik, mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih, dan akuntabel. Dalam mewujudkan hal ini, Mas Arif dan Mbak Eti bertekad untuk meningkatkan hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau biasa disingkat SAKIP dan reformasi birokrasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai SAKIP untuk Kabupaten Blora adalah 63,67 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 64,12. Untuk reformasi birokrasi atau RB juga mengalami peningkatan di mana tahun 2020 nilai RB adalah 56,11 menjadi 57,09 pada tahun 2021. Untuk tahun 2022 diprediksi nilai SAKIP dan RB Kabupaten Blora akan meningkat, di mana hal ini merupakan wujud nyata dari Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih, dan akuntabel di Kabupaten Blora.
menciptakan kondisi wilayah yang kondusif. Dalam menciptakan kondisi wilayah yang kondusif, di mana hal ini merupakan misi keempat, Bupati dan Wakil Bupati seringkali menggandeng stakeholder terkait seperti Polres, Kodim, Kejaksaan, serta tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang ada di Kabupaten Blora. Kegiatan mengunjungi rumah ibadah saat perayaan hari besarnya juga selalu dilakukan pasangan ini sebagai bentuk nyata kerukunan antar umat beragama yang terwujud dengan baik. Selain itu, kegiatan Blora Menyapa juga sering dilaksanakan untuk mendengar keinginan-keinginan dari masyarakat, sehingga kebijakan yang akan diambil bisa diterima atau pro rakyat. Memperkuat ekonomi kerakyatan, berbasis potensi daerah dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dalam mewujudkan misi kelima ini, beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Blora antara lain bekerja sama dengan Dekranasda Kabupaten Blora memfasilitasi UMKM untuk bisa berkembang melalui beberapa program seperti modal usaha, pameran-pameran, hingga fashion show untuk para UMKM di Blora. Bekerja sama dengan Basnas, memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat kurang mampu agar mereka bisa produktif dan lepas dari garis kemiskinan. Bupati dan Wakil Bupati juga terus berusaha membuka peluang investasi untuk bisa masuk di Kabupaten Blora dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada. Dalam kepemimpinan Mas Arief dan Mbak Eti yang telah memasuki tahun kedua ini, beberapa prestasi nasional maupun regional telah dicapai oleh Kabupaten Blora, antara lain mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang telah diraih selama 8 tahun berturut-turut sebagai bentuk tingkat akuntabilitas yang baik dalam pemerintahan di Kabupaten Blora. Menerima piagam penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB atas hasil evaluasi kinerja pelayanan publik tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Blora ditetapkan sebagai terbaik 7 nasional sebagai pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH dalam anugerah JDIHN 2022 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penghargaan Inovatif Government Award atau IGA 2022 dari Kementerian Dalam Negeri sebagai kabupaten sangat inovatif. Matur nuwun Pak Bupati, ratusane jurusan Randu Gunting sampun halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula warga Desa Ngluger matur suwun sanget kalih Pak Bupati dan wakilipun. Sakniki dalan kula sampun sae. Top marko top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pembantu Kang Guzali, saya Yusuf Budino. Kami berdua adalah mahasiswa PEM Akamigas Cepu yang lolos beasiswa dari Pemkab Blora, yakni satu desa dua sarjana. Nah, kami di sini berjumlah 18 orang yang telah lolos dari program tersebut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Blora karena atas program kerja beliau kita dapat memajukan pendidikan khususnya di PEM Akamigas. Nah, harapan kami ke depan adalah kami dapat mengharumkan nama Kabupaten Blora ini sendiri dan juga ikut andil dalam proses pembangunan daerah kita agar Kabupaten Blora semakin maju. Dan kami juga berharap program kerja beliau bisa dilanjutkan untuk kedepannya agar putra-putri daerah Blora bisa melanjutkan pendidikan khususnya di PEM Akamigas atau di perguruan tinggi lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangan Bapak Blora. Masih banyak tantangan di depan mata. Semoga Mas Arief dan Mbak Eti selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mewujudkan mimpi menjadikan Blora yang unggul dan berdaya saing. Ayo, sesarengan bangun Blora.